Saya Sidi Tania masih menemani Anda di Kompas Lampung, Saudara. Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar operasi tangkap tangan di Lampung Utara. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara. Pasca OTT dan penggeledahan, kini rumah dinas Bupati dijaga ketat polisi Pamong Praja. Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Utara yang diusung Partai Nasional Demokrat Nasdem dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Menurut pantauan sejak Minggu malam, kediaman rumah dinas Bupati di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara dijaga ketat Satpol PP. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan di Lampung Utara. KPK mengamankan total 4 orang sejak sore hingga malam. Di antaranya Bupati Lampung Utara, 2 kepala dinas dan 1 orang yang disebut KPK sebagai perantara. Agung Ilmu Mangkunegara merupakan bupati untuk kedua kalinya yang dilantik pada 25 Maret 2019 untuk periode 2019-2024. Setelah sebelumnya, Agung juga menjabat pada periode 2014-2019. Gambar yang diterima Kompas TV juga memperlihatkan sejumlah ruangan disegel garis merah dan hitam berlogo KPK dengan stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK. Di antaranya ruang kerja Bupati, 2 ruangan kepala dinas, ruang kabit teknologi pasar, dan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih turut disegel petugas KPK. Usai operasi tangkap tangan dan penggeledahan yang dilakukan, rumah dinas dijaga ketat pihak keamanan dan terlihat sepi, tidak ada aktivitas di halaman rumah dinas Bupati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, masih terkait operasi tangkap tangan KPK, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menjadi kepala daerah ke-6 yang terjaring operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun 2019. Sejumlah barang bukti diamankan KPK, diantaranya uang senilai 600 juta rupiah. Roda pemerintahan di salah satu kabupaten yang pernah menjadi daerah terluas di Lampung ini tetap berjalan normal. Usai operasi tangkap tangan pada Minggu malam, KPK turut mengamankan Bupati Lampung Utara. Agung diduga menerima suap terkait fee pembangunan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara. Agung diamankan bersama 2 kepala dinas dan 1 orang disebut KPK sebagai perantara. Menurut juru bicara KPK, hasil pengembangan ada 7 orang yang diamankan, 3 diantaranya adalah pejabat setingkat kepala seksi di Pemkab dan pihak swasta. Uang tunai senilai 600 juta rupiah juga turut diamankan KPK. Meski begitu, roda pemerintahan di Lampung Utara berjalan normal. Sejumlah aktivitas pelayanan publik masih dilakukan seperti biasa. Kini 7 orang terperiksa telah dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, operasi tangkap tangan oleh KPK terjadi pada Minggu malam. Diduga ada transaksi pemberian uang dari pihak kontraktor melalui seseorang perantara untuk Bupati Lampung Utara. Sejumlah lokasi turut digeledah dan disegel, diantaranya rumah dinas Bupati, ruang kerja Bupati Lampung Utara, 2 ruangan kepala dinas, dan ruang kabit teknologi pasar Lampung Utara. Roma Afria Idam, Sidi Tania, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. 10 orang dari total 17 panitia pendidikan dasar UKM Pecinta Alam Cakrawala Visip Unila diperiksa Polres Pesawaran. Mereka diperiksa terkait kasus meninggalnya 1 peserta Diksar Aga Trias Tahta saat mengikuti pendidikan dasar di Desa Cikoak, Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran beberapa waktu lalu. 5 jam pemeriksaan 10 orang saksi yang berasal dari pihak panitia penyelenggara yang dibagi beberapa ruang di wilayah hukum Polres Pesawaran pada Senin siang. Peristiwa meninggalnya Aga Trias Tahta, salah satu peserta yang mengikuti pendidikan dasar oleh UKM Pecinta Alam Visip Unila. Tak hanya Aga, 3 korban lainnya mengalami sejumlah luka lebam diduga mengalami kekerasan fisik oleh panitia. Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sumoro mengungkapkan, usai mengumpulkan keterangan dari peserta, petugas juga mendalami melalui keterangan dari saksi panitia Diksar. Alumni yang hadir juga nantinya akan dimintai keterangan terkait peristiwa itu. Kita memanggil totalnya adalah 19 orang. Yang mana terdiri dari 17 orang panitia dan 2 orang dari pihak alumni. Dapat saya jelaskan, untuk sampai jam 12 ini yang hadir baru 10 orang, itu dari panitia. Mungkin sekitar jam 1-an mereka akan menyusul katanya. Akan tetapi
Apabila memang hari ini semisal 9 orang yang kita panggil belum datang juga, ya kita akan melayangkan lagi panggilan kedua. Ya kalau misalnya panggilan kedua juga tidak datang lagi, ya sudah kita akan mengeluarkan surat perintah membawa nantinya. Sejauh ini barang bukti yang diamankan sendiri Pak Kapolres? Kalau untuk barang bukti sejauh ini yang pasti sesuai dengan pasal 104 KUHP, ya kita sudah ada bukti surat ada, keterangan saksi ada, sama hasil dari olah TKP kemarin yang sudah kita lakukan. Disampaikan Kapolres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Suworo, sebanyak 19 orang terdiri dari 17 dari pihak panitia Diksar UKM Cakrawala dan 2 saksi lain yang merupakan alumni. Namun sampai saat ini hanya hadir 10 orang. Jika tidak dihadiri, semuanya akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, anggota sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mendapatkan beberapa barang bukti seperti botol minuman beralkohol, bungkus makanan ringan, dan beberapa alat bukti lainnya. Pasal yang diterapkan terhadap peristiwa ini yaitu Pasal 170 Subsidiar 359 dan juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Sedangkan pasal 359 berbunyi, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama 1 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun, saudara. Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Lampung. Komunitas Kopi Spesialty Lampung menggelar ngopi bareng saat perayaan hari ulang tahun TNI di Lapangan Saburai, Bandar Lampung. Kegiatan ini sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.